Kami datang kepada Tuhan yang setia, setia untuk mengasihi, setia untuk mengampuni, setia untuk memulihkan. Ampuni hidup kami Tuhan, karena ada banyak hal yang sebetulnya dalam hidup kami tidak layak, tapi kasih karunia yang daripadamu membuat kami layak. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami, urapi kami, mampukan kami, dan hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Bagaimana sikap hati kita? Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita tidak menang. Tapi minggu lalu saya bersyukur, saya sudah sampaikan 7 kali orang benar, 7 kali dia bangkit. Selama kita mau rendah hati, selama kita mau minta ampun sama Tuhan, maka kasih karunia itu bekerja. Nah, hari ini kita mau lanjutkan ya, selama 3 minggu ini. Karena tanggal 25 itu Natal, kita mau saudara dan saya mengenal siapakah Yesus yang kita sembah ini. Dan kita ini sedang hidup dengan hukum Taurat atau kasih karunia. Ya. Ini mudah diucapkan Bapak Ibu, tapi ternyata prakteknya tidak mudah. Ya. Next, kita lihat dari 3 ayat pertama. Bagaimana Injil Yohanes ya, dimulai dengan sebuah kalimat-kalimat yang luar biasa. Alkitab berkata, karena kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebetulnya saudara dan saya hidup di masa yang seperti ini. Harusnya. Kenapa? Karena Tuhan membedakan. Hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara dan saya ini pemimpinnya tuh Yesus Kristus, bukan Musa. Ya. Makanya saya bilang ini mudah diucapkan, prakteknya sulit. Ada banyak orang hidup di masa sekarang, tapi dengan cara Musa. Tidak dengan cara kasih karunia. Nah, kenapa saudara kita perlu ikut cara Yesus? Karena Alkitab berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya selalu kalau ngobrol dengan orang-orang yang anak bungsu, saya bilang di dalam Yesus itu ada kepastian. Karena Yesus dari sorga, bukan akan ke sorga. Yesus datang dari sorga. Saya kalau pergi ke daerah manapun, dalam negeri atau luar negeri, saya lebih mudah percaya kepada orang yang berasal dari daerah itu. Dia nggak pakai Google Maps, saya bisa percaya karena dia orang dari situ. Nah, saudara, ini pilihan. Walaupun saudara dan saya hidup di zaman sekarang, tapi pilihan, saudara mau hidup di dalam Taurat atau hidup dalam kasih karunia. Ini bukan ucapan, oh aku hidup dalam Taurat, oh aku hidup dalam kasih karunia. Bukan, dari hidupnya kita. Mulut kita bisa berkata, aku percaya kasih karunia. Tapi kehidupan kita dengan Taurat. Makanya ada banyak orang saudara, membuat Taurat sendiri.
ngomong hidup dalam kasih karunia, tapi membuat Taurat sendiri. Aturan-aturan sendiri. Yang akhirnya saudara nggak bisa menikmati kasih karunia. Dan sebetulnya saya mau jelaskan. Hukum Taurat yang dikatakan diberikan oleh Musa. Apakah betul Musa yang memberikan? Atau Tuhan? Saudara, Alkitab berkata Tuhan Yesus itu firman loh. Firman yang menjadi manusia. Jadi sebetulnya yang memberikan firman kepada Musa, ya tetap Tuhan. Tapi memang dalam perjanjian lama, mereka memilih hidup dengan Taurat. Tapi firmannya tetap saudara. Karena perjanjian lama mereka pilih hidup secara Taurat, maka Yesus Kristus sebagai firman menyampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bagaimana hidup dengan Taurat. Nah, nanti kita akan lihat ya. Ternyata semua perjanjian lama dan perjanjian baru itu nyambung Bapak Ibu. Gak ada berkata, oh kita hidup dalam kasih karunia, kita gak perlu perjanjian lama. Oh kita hidup dalam hukum Taurat, tidak perlu kasih. Tidak, semua itu nyambung. Ya, ada kesamaan yang perlu kita bisa lihat. Ternyata yang pembuat firman adalah Tuhan Yesus sendiri. Next. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan, tolong jawab, untuk menggenapinya. Karena memang gak ada yang sanggup Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun yang sanggup. Ya, gak ada nilainya 100. Maka Tuhan menggenapinya di kayu salib. Dia menderita sebagai manusia. Dia menderita di salib untuk menggenapi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi pada waktu saya sekolah, ada 3 macam Taurat. Ya. 10 hukum Taurat, hukum makanan, dan hukum pentahiran. Saudara, yang sama sekali manusia tidak bisa lakukan adalah pentahiran. Kenapa? Karena pentahiran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yang bisa menyucikan kita itu cuma darah Yesus. Tapi hukum makanan, saudara dan saya harus belajar. Makanan yang sehat, makanan yang kurang sehat, makanan yang baik tidak, itu pilihan kita. Nah, 10 hukum Tauratnya tidak berlaku. Firmannya masih berlaku. Hormatilah orang tuamu. Jangan berzina. Itu firman berlaku. Hukumnya tidak berlaku karena saudara dan saya hidup dalam kasih karunia. Nah, Tuhan ngomong, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi saudara, yang menyampaikan Taurat itu firman. Firman itu Yesus. Disampaikan kepada Musa. Karena bangsa Israel memang memilih hidup dengan Taurat. Jadi firman tidak menyangkal firmannya. Yesus sebagai firman gak menyangkal. Tapi ini sebuah perjalanan. Nah tadi kayak saudara dengar kesaksian Vivi dan Fondi. Kalau kita gak dengar cerita ya lengkap mereka, kita gak ngerti apa arti yang dia sampaikan. Tapi pada waktu kita cerita, oh saya nggak mau pakai pesawat yang begini-gini, kita nggak bisa ngerti
jalur ceritanya. Tapi begitu mereka cerita, oh saya baru ngerti. Kenapa mereka ngikutin perjalanan yang tidak mudah. Ya, jadi semua ini sebuah cerita, sebuah sambungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada banyak orang hari-hari ini saudara, saya tidak dalam Taurat, saya dalam kasih karunia. Tanpa sadar dia membuat Taurat sendiri. Kalau orang hidup dalam kasih karunia, dia tidak membuat Taurat sendiri. Dia hidup di dalam kasih karunia. Seperti apa? Nanti kita lihat. Next. Nah sekarang contoh perjanjian lama ya. Ini Rahab sudah. Rahab ini pelacur loh. Bukan orang baik. Tapi dia mengalami kasih karunia. Ya. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu. Dan keluarganya serta semua orang yang bersama dengan dia. Dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Satu orang Rahab yang sebetulnya pelacur. Tapi dia melakukan bagian kecil dalam rencana Allah, yaitu menyembunyikan. Pengintai. Selamat sudah. Semua dibunuh. Tapi Rahab, bukan cuma Rahab, keluarganya, serta semua orang yang bersama. Ngalami kasih karunia. Padahal hidup dalam perjanjian lama. Jadi maka dari itu saudara, orang berkata, oh kita tidak perlu perjanjian lama. Kita lihat contoh, ini gambaran dari untuk perjanjian baru, sama. Nah sekarang, contoh tentang Sodom dan Gomora. Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Kalau ada 10 orang benar, ya, firman-Nya Tuhan Yesus yang berfirman, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Jadi bayangin Bapak Ibu, ada 10 orang benar, Sodom dan Gomora bisa dibatalkan. Setan menuntut kehancuran, setan menuntut pemusnahan, tapi Tuhan bisa menjaga, bisa mencegah. Contoh ketiga, Nuh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena satu orang Nuh, kapal itu diselamatkan. Orang yang semua makhluk hidup di kapal, semua selamat. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpulkan ya. Memang kalau kita lihat, orang yang menikmati kasih karunia di dalam perjanjian lama, itu puluhan. Tidak bisa dikatakan tiap orang. Tetapi saudara dan saya sejak kita lihat Yesus itu ada. Firman-Nya menjadi manusia. Setiap orang diberi kesempatan hidup dalam kasih karunia kepada kasih karunia. Jadi pilihan di tangan saudara dan saya. Mau hidup secara Taurat atau kasih karunia. Perjanjian lama pun ada orang menikmati kasih karunia. Tapi enggak semua meresponi. Perjanjian baru juga sama Bapak Ibu. Tuhan datang dengan kasih karunia. Apakah semua mau percaya? Tidak. Next. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ini konsekuensi hukum Taurat kalau saudara, aku memilih hukum Taurat. Yaitu apa? Dengan kekuatanmu sendiri. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi kesimpulan dari yang disampaikan Yakobus,
Janganlah hidup di dalam Taurat. Gak ada orang yang mampu, Bapak Ibu. Melakukan yang satu, yang lain tidak. Kita gak bisa lulus. Itu sebabnya hiduplah dalam kasih karunia. Walaupun ciri-cirinya hampir sama. Tapi beda kendali. Tadi Bapak Ibu dengar kesaksian Vivi Fondi. Mereka secara manusia sulit untuk hidup seperti itu. Lebih enak naik pesawat yang direct, mungkin langsung dari Jakarta ke Filipina, ke Manila, Manila ke satu kota lagi. Gak perlu muter-muter, masih transit ke Singapura dan sebagainya. Mereka bisa. Mereka ada uang. Tapi karena mereka berjalan ikuti. Ya, tim bersama-sama, mereka nikmati. Diberi kemampuan oleh Tuhan. Menikmati masa-masa yang tidak mudah. Ya, nah sekarang kita lihat contoh perjanjian lama. Next. Kita lihat contoh perjanjian baru, maaf maksud saya. Ya, ini Tuhan ngomong kepada orang yang di penjara, yang waktu ngomong di penjara, ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan, kepada petugas penjara, kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan apa Bapak Ibu? Seisi rumahmu. Ini kasih karunia. Tapi lihat bagaimana kasih karunia itu bekerja. Lalu mereka, apa Bapak Ibu? Memberitakan firman Tuhan kepadanya. Kepada semua orang yang ada di rumahnya. Orang yang hidup dalam kasih karunia. Tapi gak pernah nginjil. Saudara bukan orang hidup dalam kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia. Tapi tidak cinta jiwa-jiwa. Saudara tidak hidup dalam kasih karunia. Janjinya seluruh keluarga diselamatkan. Tapi semua orang diberitakan firman. Jadi hari-hari ini saya sering melihat ada hal yang aneh. Ada orang bilang aku hidup dalam kasih karunia. Tapi dia nggak rindu jiwa-jiwa. Nggak rindu orang diselamatkan. Nggak mau nginjil. Jadi hari-hari saya sering bingung. Orang hidup dalam perjanjian baru, tapi tidak suka beritakan firman. Hidup dalam perjanjian baru, tidak cinta jiwa. Ini contoh Paulus di kapal, ini menarik sudah. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, ini supaya ayatnya nggak panjang. Ini malaikat ngomong kepada Paulus begini. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Artinya kamu selamat nih. Walaupun kapalnya terombang-ambing, walaupun masalahnya belum selesai kayak lagu tadi. Sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Indonesia bisa diberkati. Indonesia tidak mengalami resesi karena gereja. Makanya kualitas gereja ini perlu kita introspeksi, saudara. Kualitas gerejanya. Tuhan berkata, aku selamatkan kapal ini karena engkau. Ada kualitas hidupnya Paulus. Jadi inilah yang Tuhan rindukan, saudara. Ada gereja yang berkualitas. Ada gereja yang hidupnya, kualitasnya, sikap hatinya, tidak bermain-main dengan dosa. Ada orang yang hidup dalam perjanjian baru, tapi bermain-main dengan dosa. Hidup belum kasih karunia seenaknya. Gak boleh Bapak Ibu. Hidup harus benar. Jadi saya lihat saudara, ini pelajaran yang luar biasa. Dan Bapak Ibu lihat, Paulus begitu diberitahu dia nginjil.
Dia menguatkan orang yang di kapal. Dia bukan sayang kepada orang yang sejalan. Di kapal lu semua orang yang tidak sejalan dengan dia beritakan Injil. Dia kasih makan, dia ucap syukur dengan roti. Mereka diberi makan, jangan takut. Yang Tuhan berkata kepada Paulus jangan takut, dia sampaikan kepada orang yang di kapal. Kenapa Bapak Ibu saya ngajar? Ayo hidup benar. Gak ada orang yang bisa tapi Tuhan memampukan kita. Saya ini selalu ngomong saya bukan bekas orang baik. Lebih baik saudara orang bekas rusak jadi pendeta, dari bekas pendeta jadi orang gak benar. Orang lihat hidup kita loh. Saya dari dulu gitu, mau benar ya benar sekalian, tidak sekalian. Enggak pernah mau tengah-tengah. Hitam, putih-putih, enggak mau abu-abu. Makanya saya bilang sudah doain saya. Doakan. Enggak ada orang bisa. Nah ini menarik sekali sudah, ini menarik sekali. Semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Oleh karena siapa Bapak Ibu? Oleh karena ada Yesus di dalam hidupnya Paulus. Yesus dalam hidup saudara dan Yesus dalam hidup saya hebat. Yang jadi masalah bukan Yesusnya, bukan roh Allahnya, kitanya. Dan itu pengalaman loh, saya SMP, kemarin saya ketemu teman, ingat gak? Iya. Saya dari kecil bisa hebat, nggak tahu gimana nembak tikus-tikus gede. Senapan angin yang jelek, dong kena perut saudara, dia bisa lari. Pelurunya nggak beda loh. Peluru yang digunakan dengan senapan yang jelek, dengan peluru yang digunakan dengan senapan yang baik, pelurunya sama. Roh Allahnya sama. Kitanya yang jadi masalah. Makanya kalau Bapak Ibu rindu Indonesia diberkati, dimulai dari sini. Kalau kita rindu kota kita diberkati, mulai dari kita. Kalau kita rindu semua dimulai dari kita. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh Allah yang dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Yang percaya katakan, ayo baca. 2, 3, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Roh yang di dalam Paulus dengan roh yang di dalam saudara saya sama. Yang membedakan siapa? Hidupnya Paulus dan hidupnya kita. Itu yang membedakan. Paulus betul-betul hidup dalam kasih karunia. Saudara dan saya seringkali hidup seenaknya. Itu yang membedakan. Roh Allah dalam diri Paulus dengan roh Allah dalam diri saudara saya sama. Yang percaya katakan. Jadi Bapak Ibu, saya mau ceritakan sebuah pengalaman yang menarik ya. Karena satu orang Paulus satu kapal selamat. Kalau satu gereja Tuhan dinilai saudara kayak gitulah. Kayak Tuhan melihat Sodom Gomora berapa sih? Oh ini 1000 orang. Kalau ada 110 orang benar aku selamatkan. Jadi ada hitungan Bapak Ibu. Saya mau tanya, 9 orang benar Sodom selamat gak? 9 orang benar, ayo saya tanya, Sodom selamat gak? Tidak. Hitungannya 10. Begitu 10 malaikat pergi. Jadi ada 10 Tuhan bisa batalkan. Gak ada 10 gak bisa.
Jadi Bapak Ibu jangan pikir setan tidak ada. Makanya nanti minggu depan kita belajar. Apakah kita harus mengusir setan atau tidak? Orang yang hidup dalam kasih karunia adalah orang yang hidup jadi berkat. Dan terus menginjil. Bukan cuma ngomong. Orang yang hidup dalam kasih karunia adalah orang yang punya kualitas hidup. Buah rohnya lebih daripada karunia. Sekarang kan ada banyak orang hidup berkarunia tapi hidupnya ngaco, saudara. Orang gak tertarik. Orang yang hidup dalam kasih karunia mengenal Tuhan yang penuh kasih, bukan Tuhan yang penghukum. Berapa waktu lalu, saudara, saya punya 3 anak ya, Vincent, Victor, Grace. Yang seringkali mengingatkan itu salah anak kedua Victor. Dia bilang, papa, mama sudah lama kita tidak family time. Jadi anak saya ini kerja di sebuah airlines yang cukup terkenal. Dan itu memungkinkan untuk kami, keluarganya, kecuali Gaby dan Daviel, karena tidak tertulis di kartu keluarga waktu itu, belum ada. Itu bisa pergi, saudara, dari sini ke Hong Kong dengan ikut nama saya, ikut keluarga. Jadi Victor itu dia karena dia sebagai kerja di airline itu, keluarganya itu dapat namanya apa ya, staff tiket atau pokoknya tiket yang karena keluarga. Jauh lebih murah dari Semarang ke Jakarta. Bayangin Bapak Ibu. Sehingga kalau anak saya, ayo Pak kita family time. Di Hong Kong atau di mana saudara. Anak saya tuh ngerti. Supaya biaya kita tidak keluar banyak. Tapi kita bisa kumpul. Nah saudara. Untuk family time yang terakhir ini buat saya rada susah. Yang satu harus ke negara ini. Yang satu tidak mau ke negara ini. Yang satu tidak pernah ke negara ini. Aduh Bapak Ibu saya bilang Tuhan. Harus gimana saya? Puji Tuhan sudah akhirnya Tuhan ajaib lah. Walaupun biaya otomatis lebih besar. Karena mesti ke sini, tidak ke sini. Akhirnya kita ketemu di family time-nya di Bangkok. Kumpul semua di Bangkok. Dan saya bersyukur, istri saya selalu kalau family time di sebuah negara, kita berusaha jadi berkat. Ada gereja yang kita layani. Dan ajaib di sana kita melayani saudara. Dan melayani satu keluarga. Pendeta sampai kaget. Belum pernah tuh kok denger suami, istri, anak, mantu semua menyampaikan firman, kesaksian. Mereka terinspirasi. Waduh, kalau gitu nanti saya kalau kemana-mana, saya mau ajaklah anak-anak saya untuk bisa pelayanan. Pokoknya kami jadi berkat. Nah, saudara, ada satu peristiwa yang gak enak. Pada waktu kami sudah nyampe di Bangkok. Dan ada 2 pilihan, saudara. Hotel, apartemen. Ini semua disewa ya, 3 kamar. Saudara saya tuh selalu ngomong udah Vin, pilih yang murah saja. Tapi ini satu Pak, tidurnya mesti di bunk bed, mesti nggak di kasur bawah, di atas nggak masalah. Victor tanya mau nggak Vic, nggak apa-apa. Jadi kita pilih di situ. Saudara tahu, daerah yang kami pilih untuk Airbnb itu kita nginep, kita nggak sadar kalau daerah itu daerah banjir. Nggak ngerti, saudara, nggak mempelajari sampai detail itu. Oh yuk kita nginep di daerah ini, itu semua dekat mall. Cuman kita nggak ngerti kalau ini daerah banjir, nggak tahu. Begitu kita nginep saudara hari pertama, saya punya teman yang sering ke Bangkok, SMS ke saya, Pak. Hari pertama nih, saya lihat
di ramalan cuaca akan ada badai di Bangkok. Dan daerah yang Bapak nginep itu daerah yang pertama kali banjir. Sebelum banjir, ini dulu banjir. Aduh, saya kaget Bapak Ibu. Tapi saya belajar. Saya cuma bilang, kita sudah jadi berkat minggu di gereja. Kita harus ada satu waktu kumpul khusus keluarga, kita nyembah bareng, kita cerita, kita doa sama-sama. Bapak Ibu, itu gak cuma omong kosong loh yang rekan saya bilang. Satu hari kita lagi pergi ke mall, saudara. Itu mall itu sampai geger, saudara. Itu mall kan ada pintu awal ya, buka nutup sendiri tahu kalau orang masuk buka. Begitu buka, saudara, itu angin badai masuk, semua bisa pada jatuh. Wih, serem. Saya bilang, aduh Tuhan. Teman saya bilang, Pak, doa. Apa lebih baik Bapak, dia perhatiin saya, saudara, dia perhatiin. Tanggal sekian ini badai yang terbesar. Dan itu bisa membuat Bapak tidak bisa pulang. Kenapa? Banjir. Lebih baik dia bilang, Bapak pulang, maju 2 hari paling aman. Supaya bisa ke airport dan pulang. Kalau tidak, kena banjir, Bapak nggak bisa pulang. Ayo saudara, jadi saya gimana? Saya ingat firman tadi, saudara. Karena satu orang Paulus, Tuhan bisa memberkati, menolong seluruh kapal. Yang percaya katakan, karena satu keluarga kami, saya berdoa Tuhan, supaya kami jadi berkat buat daerah itu. Saudara, saya terkagum akan Tuhan. Begitu bangun pagi, Vincent bilang, Pak, tidak ada yang murah. Loh, kenapa Vin? Karena sedang mulai banjir. Lihat, belum banjir paling tinggi, tapi sudah mulai banjir. Kalau kita gak cepat pergi, banjirnya lebih datang, kita gak bisa pulang. Saya bilang, gak apa-apa. Kamu satu mobil, papa satu mobil, bayar mahal, tapi kita sampai ke airport. Saudara, begitu kami 2 mobil sampai di airport, daerah tempat kami nginep, banjir. Tidak bisa dilalui mobil. Yesus kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi ternyata betul. Kasih karunia itu luar biasa. Coba kalau saya waktu, waduh Vin, cari yang paling murah Vin. Jangan, gak bisa. Jadi saya hidup dalam kasih karunia harus tahu waktunya. Ini gak bisa Pak. Ini mahal. Gak bisa tidak. Tidak artinya apa? Banyak taksi yang gak mau jalan Bapak Ibu. Dia takut resiko. Begitu jalan kena gelap, mobilnya rusak. Saudara mengerti, katakan. Yang mengerti katakan. Jadi kasih karunia mengalahkan hukum Taurat. Yang percaya katakan. Hukum Taurat berkata banjir. Tapi lihat saudara, saya nggak sana kasih karunia. Gampang aja Vin, nanti aja lah. Biar nanti kita nyari taksi yang murah. Enggak, saudara, saya bilang saya tahu. Kenapa mahal Vin? Dia bilang, karena tidak semua taksi berani berangkat Pak. Oh, ambil cepat. Jadi Bapak Ibu, kasih karunia bekerja pada waktu saudara mempunyai keputusan yang benar. Yang mengerti dan percaya katakan, yuk. Roh Allah yang tidak berubah, tolong rubah hidup kami Tuhan. Kualitas hidup kami Tuhan, tolong Tuhan. Kami akan merubah dunia. Dunia tidak akan merubah hidup kami.
Tapi kami dan Roh Allah akan menjadi berkat yang ajaib. Kesaksian yang sama, kami tidak perlu ganti pesawat. Kami tidak perlu mempercepat. Tapi Tuhan tolong tepat pada waktunya. Satu orang Paulus, seluruh kapal diselamatkan. Satu orang kita, dimanapun kita berada, kita jadi berkat yang ajaib. Tuhan tolongi, buat gerejamu berkualitas. Sehingga bukan hanya kota yang diberkati, bangsa pun diselamatkan. Indonesia tidak mengalami resesi. Indonesia mengalami resepsi. Kalau ditemukan ada sejumlah orang-orang benar dengan hitungan Tuhan, hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada waktu kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami pilih hidup dalam kasih karunia. Kami pilih hidup di dalam anugerah Tuhan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku pilih kasih karunia Tuhan. Aku pilih kebenaran Tuhan. Aku pilih pengampunan Tuhan. Aku pilih kemurahan Tuhan. Bekerja dalam hidupku dan keluargaku dan jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, makan dan minum. Shalom dan selamat pagi saudara. Di sini kami berdua mau menyaksikan selama perjalanan kami ini kemarin pelayanan di Filipina. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan pada kami ini kembali untuk kami bisa berada di tempat ini. Semua karena anugerah dan semua karena kasih setia Tuhan di hidup kami. Dalam pelayanan ke Filipina ini kami diuji di sikap hati. Sebelum saya memutuskan untuk mengikuti perjalanan kita ke Filipina ini, motivasi saya adalah mau ikut ambil bagian dalam pelayanan ke bangsa-bangsa. Setelah itu Vivi, istri saya ini kan terlebih dahulu pergi ke Malaysia ya di bulan Juni-Juli. Di situ saya tidak ikut pelayanan karena memang di bulan Juni-Juli itu ada banyak hal yang tidak bisa ditinggalkan secara bersamaan. Saya ikut berdoa dalam pelayanan istri saya ini dan saya ikut mensupport tim bersama dengan kawan-kawan. Setelah istri saya pulang dari Malaysia, dia kesaksian. Setelah selesai itu Bapak Gembala itu bilang ke saya, kamu harus ikut juga ke pelayanan ke bangsa-bangsa sendirian. Saya bilang ke Bapak Gembala saya sudah janjian sama Kohyo untuk mau ikut ke Filipina. Setelah berjalan sebulan sebelum kepergian ini, banyak hambatan yang membuat saya ini untuk gagal ke Filipina. Awalnya kan saya berpikir kami hanya berdua untuk ke Filipina. Ternyata tim yang ikut bergabung itu kebanyakan perempuan. Di situ saya langsung ajak istri saya untuk menemani saya di dalam pelayanan ini. Dengan kehidupan yang selama ini kami jalani, dalam pelayanan ini tidak mudah untuk saya menyangkal diri, mengikuti semua planning PSC pimpinan saya. Contohnya dari tiket, begitu keluar jadwal tiketnya itu, dan harinya saya lihat, saya tidak cocok. Saya bilang ke istri, gimana kalau kita ini pergi aja, ketemuan langsung, di tempat pelayanan itu kan sama-sama sampainya. Tapi istri saya ini dapat masukan dari Anin untuk jangan, kalau pelayanan itu harus ikut ambil bagian, pergi bersama-sama, pulang bersama-sama tim. Di situ saya mulai berpikir, saya berangkat malam dari Jakarta ke Singapura. Transitnya berkali-kali. Tengah malam sampai Singapura itu jam 1 pagi. Kami sudah kebiasaan waktu istirahat harus cukup. Di situ kita harus membeli hotel-hotel di airport yang mahal-mahal. Waktu mau berangkat pun kita beli di Jakarta, waktu di Singapura kita juga beli, waktu sehabis pulang dari Filipina pun kita membeli untuk kita bisa istirahat. Saya dan istri tetap menjaga hati untuk tidak mengeluh. Di banyak di Filipina kembali kami dibikin syok dengan hotel yang kami datang itu memang benar-benar hotel kuno, hotel-hotel sudah berdebu.
itu saya langsung, waktu masuk ke hotel itu saya langsung ngambil HP dan bilang ke istri, tidak adakah hotel yang bagus di General Santos? Saya langsung berniat untuk pindah dari hotel itu karena saya memang tidak biasa. Kok terlalu seperti ini buat pemikiran kita berdua ini, tidak masuk di, ibaratnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Pokoknya haleluya untuk kita tuh tetap bisa menjaga hati di sana itu. Waktu saya mau bersih-bersih itu, saya masuk kamar mandi, Roh Kudus bilang ke saya, cukup kasih karunia-Ku untukmu. Saya langsung tertegur di situ, oh cukup Tuhan, kasih karunia-Mu. Di situ saya mulai bersyukur. Saya menerima dengan berbagai kekurangan itu, saya tetap mengucap syukur. Setelah itu kami pelayanan kembali di Filipina itu. Di situ saya juga dibikin kagum dengan kesederhanaan mereka, dengan mereka beribadah. Saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Awal saya melihat cara mereka beribadah memang berbeda dengan kita, tetapi Tuhan memang Allah yang penuh pengertian. Sampai saya merasakan hadiratnya waktu kami menyembah di sana. Di situ saya mendapat pengertian lebih tentang pribadi Tuhan, yang sungguh Allah yang menerima kita ini apa adanya. Allah yang penuh pengertian dengan cara yang kita yang sesederhana apapun, Dia tetap mengerti dan mengasihi kita sama semua. Di pertama waktu kita pelayanan di sana, kita bangun jam 4 pagi. Kalau di Indonesia itu jam 3 pagi. Kita ada janjian dengan tim grup mereka itu jam 5 kita harus kumpul untuk doa bersama di suatu tempat di alun-alun gitu. Setelah itu, kita jam 9 itu ibadah puasanya mereka. Dari jam 9 pagi sampai jam 4. Di situ saya cuma minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan. Karena memang lama banget itu ya. Tidak biasa cuman ibadah, terus kita nyembah, kita kesaksian, tapi itu lama sekali buat kami. Dan di situ udaranya panas, cuman ada ya AC dinyalain ya, tapi itu ruangan terbuka. Jadi AC itu tidak bekerja dengan sempurna gitu. Membuat kita tuh harus memang benar-benar tahan. Dalam tubuh kita tuh juga harus minta kekuatan dari Tuhan. Nilai kehidupan yang saya dapatkan dari pelayanan ini, dalam setiap musim kehidupan yang kita jalani, tetap kita tuh harus jaga hati. Hati kita di hadapan Tuhan tuh harus bersih. Tidak boleh, saya belajar untuk jangan sombong. Kalau kekuatan sing Tuhan sudah berikan sampai Tuhan angkat kita ini, saya harus selalu diingatkan. Jangan sombong, jangan sombong. Dan saya harus bisa berkata cukup. Dan terus yang kedua, perbanyak pengertian terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak-anak sama kita. Karena Tuhan, Yesus yang telah mengerti kita terlebih dahulu. Ketiga, selalu ingat kebaikan Tuhan yang pernah kami lewati dalam hidupmu. Selalu ingat, selalu lihat ke belakang. Tuhan sudah menolong dalam hidupku, kesembuhannya, kemurahannya, pintu yang terbuka. Tuhan tidak pernah berubah. Sekian kesaksian dari saya. Istri saya yang akan selanjutnya akan melengkapi kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, dan terima kasih buat kesempatan buat saya. Saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin saya sampaikan yang ada di hati saya. Jadi pelayanan ini betul seperti yang tadi Fondi sampaikan, itu semuanya adalah berhubungan dengan hati. Dari awal saja saya ingin jelaskan tadi gimana tiket itu buat saya lebih detailnya. Tiket ini biasanya saya ini kalau beli segala sesuatu semuanya tuh maunya tuh serba praktis. Tapi di sini nih kan saya enggak dikasih kesempatan juga untuk memilih gitu. Tapi buat saya semuanya memang Tuhan itu sudah tahu, dan memang semuanya tuh punya maksud buat kita masing-masing untuk kita belajar sesuatu hal. Jadi tiketnya itu tuh dari Semarang terus pergi ke Jakarta. Dari Jakarta terbangnya ke Singapura itu malam hari jam 11. Terus dari Singapura itu 7:30 pagi. Jadi kita sampai di Singapura itu kan jam 1 malam. Terus 7:30 kita itu baru terbang dari Cebu ke General Santos gitu. Jadi buat saya jujur di situ saya ini sebenarnya enggak terbiasa untuk perjalanan hanya sampai ke sana, tapi butuh waktu dua hari itu di dalam perjalanan. Saya itu sudah terbiasa semuanya tuh hidup tuh teratur. Dari bangun pagi kerja sampai nanti selesai juga kita istirahat cukup untuk besoknya kembali bekerja. Nah di sini tapi ada jadwal-jadwal yang di luar dari keinginan saya. Tapi di situ saya belajar untuk kita ini respon dengan benar. Bahwa semua yang memang harus diizinkan terjadi, itu Tuhan tuh mau kita belajar sesuatu. Dan terutama di sini ini adalah soal
respon hati. Pelayanan itu selalu berhubungan dengan yang namanya hati. Jadi di situ saya ikut ngalir, saya mau berangkat itu dengan hati yang beres. Karena saya jujur, saya belajar sekali dari semua yang sudah Tuhan izinkan untuk saya jalan, terutama untuk pelayanan sebelumnya itu di Malaysia. Saya banyak belajar hal yang berbeda dari perjalanan itu, dan saya tahu juga semuanya Tuhan itu baik, mendatangkan kebaikan buat saya gitu. Saya ngalir, tidak ada keributan di antara kita belajar cukup nurut dengan baik, dan kita ini jalannya juga enak. Tapi semuanya tuh belum selesai. Kembalilah saya ketemu dengan cobaan yang lain, terutama hotel. Hotel itu kita sampai di hotel itu jam 11 malam, terus kita itu istirahat. Di resepsionisnya dia itu bilang, ini liftnya tidak berfungsi. Padahal saya naiknya dapat tuh lantai 4. Semuanya pakai tangga. Di jam malam yang sudah sangat capek, meskipun kita tuh transit, tapi kita tuh kan hanya cuma tidur 3 jam. Habis itu saya sampai masuk hotel, shock. Saya belum pernah gitu loh, tinggal di tempat yang seperti itu. Setiap orang kan punya standar sendiri-sendiri ya. Jadi buat saya tuh sangat tidak mengenakkan daging. Waktu Fondi bilang seperti itu, jujurnya saya tuh mau marah gitu loh. Tapi ya ini ajaib. Memang kepergian kali ini, Fondi ini banyak sekali dirubah. Dia belajar untuk mengerti istri. Pada saat istrinya capek, mau marah, dia tuh tanpa bicara, cuma diem. Dia mengucap tadi kasih karunia Tuhan, ya sudah saya mulai redam. Terus masuklah saya ke kamar mandi. Itu di situ juga shock saya. Tapi ya sudah, semua kita jalani. Kita belajar untuk punya respon yang benar dalam segala hal, supaya kita jalan itu semuanya itu berjalan seperti yang Tuhan mau. Besoknya saya harus bangun jam 5, persiapan jam 4. Itu rasanya serius berat banget buat saya. Kita kan baru bisa tidur mungkin sekitar jam 1, tapi dengan anugerah Tuhan. Karena saya tahu respon kita ini benar, terutama buat saya juga responnya ini benar. Saya tuh bisa tidur di luar, jadi jam yang biasanya itu kalau di rumah mungkin kalau jam segitu saya tidur, saya tidak akan bisa nyenyak. Tapi karena dengan respon yang benar, saya tuh bisa tidur dengan nyenyak, dan besoknya tuh bangun itu badannya tuh bisa seger. Dan buat saya itu karena sebuah respon yang mendatangkan kebaikan sendiri buat saya. Nah terus besoknya saya mulai, kita ini ada doa untuk doa jam 5 pagi, kita juga lakukan itu, tidak ada keluhan apapun sama sekali. Kita belajar untuk menikmati semuanya. Sampai di sana juga kita harus ikut ibadah dari jam 9 sampai jam 4, dan setelah dari itu besoknya gerejanya itu ada ngadain Thanksgiving. Thanksgivingnya itu juga itu luar biasa. Harusnya jam 2 itu mulai, jam 4 itu kita baru mulai. Dan ya sekali lagi ajaibnya di sini, padahal pagi itu kita sudah ibadahnya itu lama loh. Mereka kalau ibadah enggak seperti di sini. Ini tempat yang sangat nyaman menurut saya, dan tempat yang teratur, dan sebetulnya mengenakkan kita semua. Setiap kali kebaktian ibadah itu selalu lama sekali. Harusnya dia bilang jam 2 sampai jam 4 kita selesai. Nanti setelah dari ini kita akan pesta durian, dan kita akan mungkin pergi ke mall. Pokoknya istilahnya refreshing dari setelah yang kita lakukan gitu loh. Tapi ternyata kan molor. Nah di situ juga sekali lagi saya lihat bahwa respon yang benar itu betul-betul mendatangkan kebaikan, dan di situ itu kita berdua bisa menikmati tanpa berkeluh dan berkomentar negatif. Buat saya itu adalah hati yang Tuhan suka. Kita tuh punya respon yang benar. Ketiganya yang buat saya ini adalah timnya. Saya ini terbiasa untuk ikut pelayanan, saya ini akan memilih tim yang saya inginkan sesuai dengan keinginan saya. Tapi di sini saya belajar untuk rendah hati, saya ngikutin Fondi. Tapi saya kan tidak kenal dengan anggota tim yang lain, dan buat saya ini sejujurnya kurang enjoy. Di awal saya ini kurang bisa menikmati karena saya belum mengenal mereka sebenarnya. Tapi dalam perjalanan ya sudah saya belajar untuk mengenal mereka, dan ternyata dengan respon yang benar juga saya ini belajar. Dan di situ saya banyak ngobrol dengan mereka. Dalam obrolan-obrolan itu juga mereka banyak kesaksian tentang hidup mereka. Terus di situ tuh saya lihat hati mereka itu yang buat saya pribadi, hati mereka itu adalah murni di hadapan Tuhan.
Jadi mereka melakukan ini semua bukan untuk kepentingan mereka sendiri tapi murni untuk Tuhan. Di sini poinnya, karena saya belajar untuk taat dari awal sampai ini selesai, karena Malaysia itu betul-betul mendidik saya banget. Habis itu saya belajar untuk ini jadi lebih baik. Di situ Tuhan itu limpahkan favor-nya buat kita berdua. Jadi favor Tuhan yang pertama, waktu kita naik plane, kita tuh dapat seatnya itu tidak berbayar dan dengan mudahnya itu kita dapatkan. Itu 2 kali saya mendapatkan itu dan saya rasa itu adalah favor Tuhan buat saya. Ada banyak favor Tuhan yang untuk hotelnya juga tadi meskipun minim, tapi saya tuh lebih dapat yang lebih baik daripada Kohyo punya. Nah terus habis itu saya tuh juga merasa menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya tuh bisa menikmati setiap langkah demi langkah yang memang Tuhan harus kita nikmati di sana, dan itu buat saya itu adalah berkat Tuhan. Kalau sampai kita gampang ribut, kita percuma yang kita lakukan di sana tuh kita tidak akan bisa menikmati apa-apa, tapi kita ada unity di tengah-tengah saya dengan Fondi, terus dengan tim, itu adalah juga termasuk berkat Tuhan. Saya juga dapat favornya adalah delay. Dari General Santos ke Manila itu pokoknya di situ ada delay dan harusnya itu sudah tercover dengan jarak jam yang bagus. Tapi waktu itu ada delay, terus Cik Titin waktu itu karena dia ingin membantu saya karena saya ada lanjutan berikutnya dan saya harus tidak boleh mundur lagi karena sudah ninggalin toko sekian lama. Jadi enggak mungkin saya tuh mau mundur lagi. Di situ tuh Cik Titin karena ingin membantu saya, dia dengan kolerisnya dia yang muncul, dia tuh bilang, ayo ini tak bantu, pokoknya kamu nanti pulang naik Garuda, ini tak switch ke sini ke Garuda, ini. Fondinya dia juga orang yang terbiasa untuk kalau sudah mau ada tujuannya apa, ya itu yang harus dikerjakan. Tapi di situ saya bicara sama dia, saya enggak mau seperti itu. Kalau Tuhan memang tetapkan kita untuk berangkat bareng, kita harus pulang dengan bareng. Nah saya waktu ngomong seperti itu ajaib. Fondi ini tidak berkomentar apa-apa dan dia hanya diam. Biasanya tidak seperti itu. Dan di situ biasanya dia akan ngotot, ini pokoknya ayo cepet. Saya tuh cuman waktu itu kita ngalir sama Tuhan, tapi saya berusaha juga tidak terus diam. Saya ngomong sama flightnya itu, saya bilang, ini kenapa, ada permasalahan apa ini? Terus setelah dari itu dia cuman ngucap, kalau nanti teknisinya itu datang dan jam 3 ini, jam 3 seluruh pesawat sudah mulai boarding, dan nanti kalau seluruh penumpang sudah masuk itu akan mulai dikerjakan oleh teknisinya, dan jam 4 kalau itu selesai kita bisa terbang. Nah di situ saya kan ada grup, saya minta doa sepakat sama mereka karena saya tahu doa itu kan besar kuasanya. Saya minta tolong bantu doa sepakat, tapi saya cukup yakin bahwa Tuhan ini akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan betul saudara, jam 3 itu kita dipanggil untuk boarding dan jam 4 itu kita sudah bisa terbang. Dan itu tidak mengganggu jadwal-jadwal yang berikutnya, dan itu membuat saya itu merasa Tuhan itu ajaib. Pada saat kita punya respon yang benar, kita ngalir sama Tuhan, tapi kita juga percaya bahwa ada jaminan Tuhan buat hidup kita. Saya juga mau menyimpulkan dari perjalanan ini, buah dari sebuah ketaatan dan respon hati yang benar itu sebenarnya baik untuk diri kita sendiri, itu mendatangkan banyak sekali kebaikan. Ada banyak orang ya yang sering bertanya sama saya, kenapa kamu melakukan ini berkali-kali? Saya coba untuk menjelaskan di tempat ini, kita berdua ini cuman mau belajar taat sama apa yang Tuhan taruh di hati kita berdua, apa yang harus kita jalani, kita taat. Dan kita sendiri juga sudah melihat ada banyak buah dari sebuah ketaatan itu yang mendatangkan kebaikan, baik di keluarga saya, di hubungan keluarga saya. Semua yang saya lakukan itu saya tahu tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Meskipun kita itu meletakkan ada banyak biaya yang harus kita bayarkan, tapi itu semua bukan untuk membayar kenyamanan saya, tapi justru untuk meletakkan kenyamanan, tapi itu semua menyukakan hati Tuhan. Dan saya melihat sendiri dan merasakan hasilnya itu sampai hari ini. Dan saya juga mengucap syukur karena tempat ini juga saya itu dengan Fondi mengalami pemulihan, dan kita ini juga dipaksa Tuhan untuk mengejar panggilan kita masing-masing. Di sana juga kita belajar artinya unity, kekeluargaan yang bagus sekali di tempat mereka. Saya juga belajar dari kesederhanaan mereka itu luar biasa.
tapi Tuhan tetap disukakan. Terima kasih. Kita belajar ya bahwa kasih karunia tetap manusia itu ikut ambil bagian. Ini bagus ada yang SMS ke saya. Kalau waktu itu saya tidak cepat-cepat, saya pilih nanti yang murah, saya kena banjir, saya nggak bisa pulang. Jadi tetap faktor manusianya itu ada. Saya usah sekali 99% Tuhan, 1%-nya tetap manusia. Yang sepakat katakan, biar kami dapat berkat kasih karunia yang melimpah-limpah. Tambah hari tambah berlimpah kasih karunia Tuhan. Dan buat roh kami dipulihkan, jiwa kami sehat, keluarga kami jadi harmonis, tubuh kami disembuhkan, ekonomi kami diberkati, dan kami jadi berkat. Kami terima berkat ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan